Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Syahidu. Pada video kali ini kita masih membahas tentang perkuliahan grafika komputer, khususnya tentang transformasi dua dimensi. Tadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi dua dimensi menggunakan proses konvensional. Sementara untuk di video ini kita akan membahas tentang algoritma transformasi dua dimensi yang menggunakan matriks. Jadi nanti harapannya setelah dibahas tentang transformasi menggunakan matriks ini dapat mempermudah para pendengar sekalian untuk mengimplementasikannya di dalam bahasa pemrograman. Jadi masih yang kita bahas adalah tentang transformasi pergeseran, kemudian transformasi skala, dan juga transformasi rotasi. Nah, rumus transformasi yang tadi sudah kita bahas itu dapat dinyatakan dengan dalam bentuk sebuah matriks. Jadi dia dapat dinyatakan ke dalam bentuk sebuah matriks, di mana matriks transformasi khususnya untuk transformasi dua dimensi itu dinyatakan sebagai M, ukurannya atau ordonya itu adalah 3 kali 3. Nah, jadi ordo matriksnya adalah 3 kali 3. Nah, sehingga nanti ketika kita akan mengimplementasikan matriks transformasi ini, maka akan berbentuk seperti persamaan ini, di mana X-aksen dan Y-aksen ini merupakan titik keluarannya, titik outputnya, sementara X, Y ini merupakan titik input, dan M ini menyatakan matriks transformasi. Dan untuk matriks transformasi masing-masing jenis transformasinya itu nanti berbeda-beda di antara transformasi pergeseran, penskalaan, dan juga rotasi. Nah, jadi nanti ketika dalam proses perhitungannya, ini adalah bentuk perkalian matriks yang ukurannya 1 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 3. Jadi ordonya adalah 1 kali 3 dikalikan dengan matriks ordo 3 kali 3. Di sini yang perlu diingat bahwasanya untuk syarat perkalian matriks dapat dilakukan adalah harus memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Jadi kadang disebutkan dulu syaratnya adalah karena perkaliannya adalah perkalian baris kali kolom, maka jumlah elemen barisnya itu harus sama dengan jumlah elemen kolomnya. Jadi seperti itu. Baik, lebih lanjut tentang transformasi menggunakan matriks, kita harus definisikan dulu setiap matriks dari masing-masing transformasi. Untuk matriks transformasi translasi, ini dia bentuk matriksnya. Jadi matriksnya bernilai 1 0 0 0 1 0, kemudian transformasi X, artinya di sini kita gantikan dengan nilai X untuk variabel transformasinya. Kemudian transformasi Y, ini nilai Y-nya dan 1.
Ya. Nah, sementara untuk penskalaan, untuk scaling, itu kita ganti nilai 1 yang ke arah diagonalnya. Ya. Jadi bentuknya adalah SX00, 0 SY0, 0, 0, 1. Ya. Kemudian untuk rotasi, di sini ada dua macam rotasi. Ya. Ada rotasi yang searah jarum jam dan ada juga rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk rotasi yang searah jarum jam, rumusannya adalah cos theta sin theta 0. Ini bentuk materinya. Kemudian min sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Sementara untuk rotasi yang berlawanan arah jarum jam, cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0, 0, 0, 1. Ya. Jadi di sini ya, nilai-nilai variabel ini kita langsung gantikan saja dengan nilai yang sudah dikonversikan, ya, nilai-nilai titiknya. Ya. Misalkan tadi pada translasi ya kita ganti saja untuk nilai XY-nya. Pada skala juga demikian, kita langsung gantikan nilai XY-nya. Nah, adapun pada rotasi itu yang kita gantikan adalah hasil konversi nilai sudutnya, berapa besar sudut yang diberikan. Ini semua kita gantikan. Nah, setelah nanti kita sudah mendefinisikan matriks ini, baru nanti bisa kita operasikan dengan setiap titik inputnya. Ya, dengan setiap titik inputnya. Baik, kita masuk ke dalam contoh. Diketahui ya, sebuah titik A nilainya adalah 2,1. Maka ditanyakan lokasi titik yang baru setelah ditranslasi sejauh 2,4. Maka di sini kita perlu buat dulu, ya, kita buat dulu matriks untuk titik A-nya. Nah, matriks untuk titik A-nya kita buat, ini dia, yaitu 2 menyatakan nilai X, 1 ini menyatakan nilai Y. Dan 1 tadi ini, ya, kalau kita balik lagi ke rumus yang ada pada slide sebelumnya, ini sudah defaultnya, sudah ada tambahan, ya, sehingga nilai titiknya hanya ini saja, yang 2 pertama, ya, 2 variabel pertama. Jadi 2, 1, 1 ini sudah menyatakan titik A. Kemudian karena di sini adalah proses translasi, ya, sejauh 2,4, maka kita gunakan matriks translasi. Nah, sehingga untuk matriks translasi, ya, kita ganti untuk translasi X-nya sama dengan 2 dan nilai translasi Y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita proses perkalian matriksnya, itu perkalian baris dikalikan kolomnya, maka diperoleh nanti hasil keluarannya adalah 4, 5, 1. Nah, yang mana titik akhirnya? Yang manakah titik pergeserannya? Titik pergeserannya yaitu titik 4,5, ya. Jadi titik 4,5. Adapun yang nilai 1 di sini itu nanti bisa kita abaikan. Bagaimana kalau titiknya lebih dari 1? Misalkan ada 5 titik, sama, ya. Ada 5 titik, maka cara proses perkaliannya pun sama. Kenapa? Karena ketika nanti kita buat matriks titiknya di sini, meskipun kita jadikan dalam satu matriks yang utuh, ya. Jadi kalau misalkan tadi 5 titik, berarti di sini akan ada matriks berukuran 5 kali 3 ordonya. Sementara ini adalah ukurannya 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Dan itu masih tetap bisa kita proses untuk perkalian matriksnya. Maka nanti outputnya juga akan menghasilkan matriks berukuran 5 kali 3. Ya, 5 kali 3. Baik, pada slide berikutnya ada
suatu kondisi di mana pasti kita akan bertemu dengan proses transformasi berturut-turut. Ya, transformasi berturut-turut artinya dalam satu proses, ya, dalam satu kejadian itu kita mengaplikasikan banyak proses transformasi. Kalau kita balik ke contoh, ya, tentang transformasi, rotasi atau penskalaan pada titik sembarang, titik pusat sembarang, itu sebenarnya sudah merupakan proses transformasi berturut-turut. Nah, sehingga proses transformasi berturut-turut tadi, itu jika kita menggunakan matriks, pasti akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Kenapa? Karena memang untuk transformasi berturut-turut, yang pertama kali kita harus definisikan adalah sebuah matriks baru. Ya, matriks baru, di mana matriks baru ini merupakan perkalian dari matriks transformasi pertama dikalikan dengan matriks transformasi kedua dikalikan dengan matriks transformasi ketiga sampai matriks transformasi ke N. Ya, sampai dengan matriks transformasi ke N. Misalkan ada 5 kali transformasi, berarti sampai matriks yang kelima, matriks transformasi yang kelima. Kemudian pasti outputnya akan berbentuk suatu matriks yang ukurannya, yang ordonya 3 kali 3, ya, disebut sebagai matriks baru. Dan matriks baru ini nanti yang akan diimplementasikan ke seluruh titik piksel yang akan diproses. Ya, jadi seperti itu. Mungkin kita masuk ke contoh nanti supaya bisa lebih mudah memahaminya. Contoh di sini, diketahui titik A nilainya 1,1, B 3,1 dan C 2,3. Ditanyakan lokasi titik yang baru setelah dilakukan transformasi pergeseran sebesar 2,3 dan kemudian penskalaan sebesar 3,3. Berarti ini ada proses transformasi berturut-turut sebanyak 2 kali, yaitu dimulai dengan pergeseran, kemudian dilanjutkan dengan penskalaan. Dan titik yang kita olah ada 3. Nah, lalu bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kalau tadi, ya kita balik lagi sekilas tentang transformasi berturut-turut pada titik sembarang. Ya. Di sana perhitungannya, ya, selalu untuk proses berikutnya itu kita gunakan hasil dari proses sebelumnya. Ya. Nah, sementara di sini dengan menggunakan matriks transformasi berturut-turut itu tidak perlu lagi. Jadi kita hanya langsung satu kali proses perkalian terhadap titik-titik inputannya. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh perhitungan di sini jawabannya. Nah, jadi tadi matriks barunya karena dia pertama kali tadi harus melakukan proses pergeseran, ya, translasi, maka matriks translasi yang kita bentuk ini dia. Kita lihat perkalian dari matriks translasi sebesar 23 dikalikan dengan matriks penskalaan sebesar 3 kali 3. Nah, jadi nanti matriks translasi dan matriks skala penskalaan kita kalikan, maka akan kita peroleh matriks baru ukurannya seperti ini. Ya, jadi 300, 030 dan 691. Nah, kemudian matriks baru ini kita proses lagi, ya, kita kalikan terhadap titik-titik inputannya, yaitu titik input A, titik input B, dan titik input C. Ya. Untuk titik A, dia nilainya 1,1 tadi titiknya.
Maka setelah dikalikan dengan matriks baru, diperoleh A aksennya atau A akhirnya adalah 9,12. Sementara untuk titik B, ya, yang inputannya 3,1, setelah dikalikan dengan matriks baru, maka diperoleh titik akhirnya atau B aksennya sama dengan 15,12. Untuk titik C, yang nilai titiknya 2,3, setelah dikalikan dengan matriks baru, maka diperoleh C akhir atau C aksennya sama dengan 12,18. Ya. Jadi sebenarnya perhitungan ini bisa sebenarnya kita langsung buat jadi dalam satu bentuk, ya, dimana ini matriks A, B, dan C itu kita jadikan satu bentuk matriks sendiri. Jadi di sini nanti ordonya adalah 3 kali 3. Ya, 3 kali 3 juga sama seperti ukuran matriksnya. Ya, ukuran matriks transformasinya. Jadi kalau misalkan kita mau jadikan satu kesatuan untuk titik inputannya. Jadi ini nilainya 111, 311, 231 dikalikan dengan matriks baru, maka hasilnya nanti adalah 9, 12, 1, 15, 12, 1, dan 12, 18, 1. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau titiknya lebih dari 3, 4 misalkan? Ya sama. Ya, sama seperti sudah dijelaskan tadi untuk 5 titik. Itu juga sama. Mau 10 titik juga sama, ya. Jadi kita bentuk saja dulu matriksnya. Kemudian kita kalikan dengan matriks transformasi barunya, maka pasti akan diperoleh keluaran, ya, diperoleh output dengan ukuran matriks, ya, atau ordo matriks yang sama dengan matriks kumpulan matriks inputnya. Jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang transformasi geometri 2 dimensi menggunakan bantuan matriks dengan operasi matriks. Jadi sekali lagi diharapkan setelah Anda sekalian memahami tentang proses penggunaan matriks dalam transformasi, nantinya ini bisa diimplementasikan pada bahasa pemrograman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.